sebuah paragraf panjang yang mewajibkan Anda untuk tunduk pada supremasi abadi. Iya, kayak nyuruh nerapin hukum moral absolut di ruang tamu Anda dan bersumpah setia pada tatanan dunia baru. Anda pasti bakal naruh obeng itu dan mikir, ini penulis panduannya lagi halusinasi atau emang lagi nyoba bikin kultus baru dari toko furniture kan? Nah, anomali absurd itulah yang persis kita temuin hari ini. Selamat datang kembali. Di sesi penjelajahan hari ini, misi kita adalah membedah sebuah dokumen teknis yang jujur aja luar biasa aneh. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Sumber kita hari ini adalah sebuah repositori kode pemrograman, spesifiknya berjudul SuperPi Ecosystem Soroban Contract. Ini tuh implementasi kontrak pintar atau smart contract pakai bahasa pemrograman Rust. Dokumen ini sebenarnya adalah rancangan arsitektur untuk sebuah sistem otonom hypertext di atas jaringan blockchain Stellar. Tapi saat kita mulai ngebedah barisan kodenya, kita nggak cuma nemuin instruksi komputasi loh. Kita nemuin gimana teknologi blockchain yang sangat kaku ini digabungin sama aturan ekonomi yang super ekstrim dan standar moral yang absolut. Biasanya kan dokumen kayak gini cuma fokus pada efisiensi aja ya. Gimana mindahin data dari titik A ke titik B dengan cepat. Tapi dokumen ini malah nyoba jawab pertanyaan sosiologis yang jauh lebih besar melalui algoritma. Mereka nyoba memprogram ulang tatanan masyarakat. Mari kita bedah mesin penggerak utamanya dulu deh. Sebelum kita tersesat di visi fiksi ilmiahnya ini, kita harus ngerti dulu gimana sih ekonomi di dunia SuperPi ini beroperasi. Oke, mari kita bahas fondasinya. Dokumen ini kan pakai perangkat lunak yang namanya Soroban SDK. Nah, bagi Anda yang mungkin nggak ngikutin tiap detail perkembangan kripto, Soroban itu semacam mesin pengeksekusi smart contract yang nempel di jaringan Stellar. Dan Stellar sendiri kan secara historis dikenal sebagai jaringan yang fokusnya untuk transfer uang lintas negara, yang sangat cepat dan murah. Tapi pengembang ekosistem ini tuh nggak gunain Stellar cuma buat ya sekedar transfer uang jajan gitu. Mereka maksain sebuah fitur yang mereka sebut stablecoin only PI. Nah, penggunaan terminologi stablecoin di sini tuh patut disorot loh, karena mereka secara sadar meredefinisi kata tersebut. Di ekosistem kripto konvensional, stablecoin itu kan koin yang nilainya dipatok pada aset dunia nyata. Biasanya sih dolar AS untuk jaga stabilitas harganya. Biar nggak naik turun kayak roller coaster kan? Tepat, tapi di dokumen ini stabilitas itu nggak dicapai dengan nyimpen cadangan dolar di bank, melainkan dicapai melalui isolasi ekonomi yang sangat otoriter. Hanya diperbolehkan pakai koin Pi yang asalnya dari 3 jalur spesifik. Cuma 3 jalur aja. Cuma 3, yaitu dari penambangan organik atau mining, dari hadiah kontribusi sistem, dan dari transfer peer-to-peer antar pengguna biasa. Udah, itu doang. Berarti sistem ini dirancang untuk secara otomatis nolak koin Pi apapun yang berasal dari bursa pertukaran publik ya? Dari exchanges gitu. Betul banget. Kalau koin Anda ketahuan pernah nyentuh bursa kripto, koin itu langsung ditolak mentah-mentah. Yang bikin geleng-geleng kepala, puncaknya nih, nilai satu koin ini dipatok mati pada angka 314.159 dolar. Dan mematok nilai mati di angka itu, jelas mereka sengaja pakai representasi desimal dari konstanta matematika Pi, kan 3,14159 itu loh. Ada obsesi simbolis di situ. Ini bukan sekedar kalkulasi ekonomi lagi. Bener. Secara ekonomi, ini tuh sebenarnya penerapan teori autarki. Maksudnya sebuah sistem ekonomi yang sepenuhnya tertutup dan mandiri, menolak sama sekali perdagangan dengan pihak luar. Pengembang ini secara sadar pengen ngebunuh konsep koin sebagai komoditas spekulatif, karena kalau sebuah koin diperdagangkan di bursa, nilainya kan pasti naik turun dimainin spekulan. Hukum pasar biasa ya, supply dan demand. Betul. Nah, dengan memblokir bursa sepenuhnya dan netapin nilai absolut tadi, mereka maksa koin tersebut cuma punya nilai utilitas murni sebagai alat tukar di dalam gelembung mereka sendiri. Mari kita bedah mekanismenya secara teknis. Kalau di dunia nyata,
Memblokir uang asing itu gampang kan? Anda tinggal taruh penjaga aja di perbatasan negara. Tapi dalam blockchain ini kan rumit banget. Blockchain itu pada dasarnya kan buku besar terbuka yang bebas izin. Siapa aja bisa transaksi. Betul, sifatnya permissionless. Terus gimana caranya barisan kode bisa ngedeteksi sejarah koin saya secara absolut? Apakah smart contract ini benar-benar memindai seluruh riwayat transaksi koin tersebut dari awal mula? Maksudnya ngecek dari dompet si A ke si B ke si C gitu. Iya. Sampai ke titik nol setiap kali saya, misalnya, cuma nyoba beli secangkir kopi pakai koin itu. Kalau iya, bukannya pelacakan sejarah sejauh itu bakal ngebebanin komputasi jaringan banget sampai macet? Nah, itu emang bakal jadi tantangan komputasi yang nyata kalau pendekatannya keliru. Kalau kontrak harus menelusurin sejarah tanpa akhir setiap kali ada transaksi, biaya komputasinya? Gas fee-nya pasti meroket tajam dong. Betul, gas fee bakal nggak masuk akal mahalnya. Makanya disinilah arsitektur pintar dari kontrak ini main. Sistem itu sebenarnya nggak perlu memindai sejarah sejak awal mula penciptaan koin. Oh iya. Mereka pakai arsitektur daftar putih atau whitelist dan daftar hitam, blacklist, yang dikelola di tingkat eksekusinya langsung. Jadi bayangin setiap koin yang dicetak secara sah itu langsung dikasih semacam paspor kriptografis. Paspor digital gitu ya? Iya. Paspor ini punya tanda tangan digital yang memvalidasi kalau koin ini emang murni berasal dari kumpulan penambangan yang disetujui sistem. Oke, jadi ada tanda pengenalnya dari awal. Tapi gimana kalau saya iseng nih? Saya bawa koin bersih itu ke bursa kripto luar buat dijual. Kalau Anda mindahin koin itu ke alamat dompet yang diketahui milik bursa publik, yang mana alamat-alamat bursa raksasa itu daftarnya selalu diupdate dan diblokir sama sistem, Berarti masuk blacklist ya? betul, masuk blacklist. Nah, saat koin itu nyoba masuk kembali ke ekosistem Super P dari dompet bursa tadi, kontraknya akan langsung meriksa status interaksi terakhirnya. Oh, cuma interaksi terakhirnya aja yang dilihat. Tepat sekali. Kontrak pintar ini bisa dirancang buat ngeliat kalau, interaksi terakhir koin ini berasal dari alamat yang ada di blacklist nih. Secara otomatis, tanda tangan validitas koin tersebut langsung hangus. Dan transaksinya digagalkan gitu aja. Digagalkan di level konsensus. Kodenya nggak perlu ngelihat seluruh riwayat masa lalu. Dia cuma butuh lihat kalau stempel interaksi terakhir Anda itu dari tempat yang dilarang. Wah, paham. Jadi ini tuh lebih mirip kayak detektor logam di pintu masuk gedung gitu ya. Kalau koin itu terdeteksi bahwa dosa, pernah berinteraksi sama spekulan di luar, pintunya langsung nutup rapat. Keberhasilan mereka bikin tembok raksasa buat ngunci arus uang ini ternyata baru lapisan pertamanya doang loh. Maksudnya ada hal yang lebih ekstrim lagi. Iya, karena kalau mesin ini punya otoritas absolut buat ngebakar atau nolak uang saya murni berdasarkan dari mana saya dapatinnya, pertanyaan logis berikutnya adalah, apa yang menghentikan mesin ini buat ngontrol bagaimana saya ngehabisin uang itu? Nggak ada yang menghentikan mesin tersebut. Betul, disinilah hal ini jadi sangat menarik. Dokumen ini bertransisi dari sekedar ngatur kebijakan moneter ke, penegakan hukum moral. Ini emang lompatan yang luar biasa sih, karena biasanya kan barisan kode itu netral ya, dia cuma alat aja. Kode nggak peduli apakah Anda beli roti atau beli barang ilegal, selama saldonya cukup, ya transaksi jalan. Bener banget, tapi tiba-tiba kode ini ngambil peran sebagai polisi moral. Di dokumennya, kita ngelihat fitur yang mereka sebut kepatuhan no gambling atau anti perjudian. Anti perjudian yang diatur sama algoritma. Iya, dokumen itu ngejanjiin penolakan otomatis secara mutlak terhadap aplikasi kasino, taruhan, dan bahkan lotre. Mekanismenya, mereka nyebutnya audit etis algoritmik. Ditambah lagi, ada fitur pencegahan kejahatan yang mereka sebut zero crime, yang diklaim dilindungi oleh keamanan kuantum dan segel abadi. Jujur aja, terminologi yang mereka pilih di sini tuh sangat bermuatan ideologis ya. Menggunakan frase kayak audit etis dalam konteks pemrograman itu sebuah oksimoron sebenarnya. Sebuah program komputer itu pada dasarnya kan nggak punya kapasitas buat memahami etika. Tepat. Ini tuh rasanya kayak kita ngeganti peran seorang hakim manusia di pengadilan sama palang pintu kereta api otomatis gitu loh. Palang pintu kereta itu nggak punya empati, intuisi, atau pemahaman konteks. Dia nggak peduli apakah Anda nyoba menerobos karena lagi keadaan darurat nganterin keluarga ke rumah sakit, atau apakah Anda cuma sekedar iseng nyari bahaya. Arus sensor ngedeteksi kereta datang, palangnya turun, ngeblokir Anda. Palang itu buta. Nah, pertanyaan saya ke Anda sebagai pakarnya nih,
Mendefinisikan kasino mungkin gampang buat algoritma. Anda blokir aja aplikasinya, Betul? masukin ke blacklist. Tapi gimana kodenya bisa ngebedain perjudian dengan hal lain? Kayak, kalau saya beli instrumen derivatif finansial beresiko sangat tinggi, bukannya itu pada dasarnya juga bertaruh? Gimana sih algoritma buta ini bisa ngelakuin audit etis? Nah, Anda baru aja nyorotin apa yang dalam ilmu komputer tuh dikenal sebagai oracle problem atau masalah penyedia data dari luar. Agar sebuah smart contract bisa mengeksekusi apa yang mereka sebut audit etis tadi, si kontrak ini butuh aliran data dari luar yang ngasih tahu dia, aktivitas ini judi, aktivitas yang ini bukan. Dia nggak bisa mikir sendiri ya berarti? Nggak bisa. Kalau definisinya sesederhana memblokir transaksi ke dompet kasino kripto yang udah terdaftar, ya itu tugas yang trivial, sangat gampang. Tapi kalau lebih kompleks dari itu. Nah, kalau mereka nyoba mencegah perilaku spekulatif antar pengguna secara peer-to-peer, sistemnya kan harus memindai pola transaksinya tuh. Dan disinilah letak bahayanya. Ketika algoritma nyoba menginterpretasikan pola perilaku tanpa konteks manusiawi yang Anda sebutin tadi, tingkat false positif atau kesalahan deteksinya bisa sangat tinggi. Konsekuensi dari kesalahan deteksi itu jadi benar-benar ngeri kalau kita masukin konsep segel abadi atau eternal seals yang mereka banggain tadi. Karena kode itu kan biasanya penuh cacat, penuh bug, dan selalu butuh pembaruan terus-menerus. Nggak ada yang sempurna dari awal. Iya kan? Terus apa implikasinya kalau mereka ngunci ini pakai segel abadi? Mengklaim sebuah keputusan dikunci dengan segel abadi, itu berarti si pengembang nyoba menjanjikan finalitas absolut. Di dunia nyata, kalau Anda dihukum sama pengadilan dan Anda ngerasa itu salah, Saya bisa naik banding dong ke pengadilan tinggi, apalagi kalau ada bukti baru. betul sekali. Tapi, dalam ekosistem dengan segel abadi yang dienkripsi pakai standar kuantum yang artinya dirancang supaya nggak bisa diretas bahkan sama superkomputer masa depan sekalipun, keputusan kontrak itu bersifat final saat itu juga. Keputusannya diukir dalam batu kriptografi, nggak bisa diubah. Coba dibayangin skenario ini ya buat Anda yang dengerin. Sistem otomatis mereka tiba-tiba menyita saldo senilai 3 miliar rupiah milik Anda. Cuma karena algoritma audit etisnya salah baca transaksi bisnis sah Anda. Dan karena keputusan mesin itu udah dikunci sama segel kuantum abadi, nggak ada mekanisme banding. Anda nggak bisa nelpon customer service. Nggak ada tombol andonya. Nggak ada. Mesin bilang Anda bersalah, dana musnah, titik. Itu menakutkan banget loh. Kalau mesin ini punya otoritas absolut buat ngehancurin finansial orang tanpa pengadilan, kita harus mempertanyakan fondasi teratasnya. Siapa yang megang kunci utama mesin tersebut? Siapa yang ngawasin para pencipta kode otoriter ini? Nah, ini poin yang krusial. Karena itu adalah titik buta paling klasik dalam sejarah penciptaan sistem otoriter. Seringkali kan perancang sistem yang ngejanjiin ketertiban ekstrim itu diam-diam ngebangun backdoor atau pintu belakang buat mereka sendiri. Hak istimewa administratif gitu ya? Betul. Mereka memaksakan aturan ketat pada masyarakatnya, tapi mereka mengecualikan diri mereka sendiri dari hukum tersebut. Mereka ngeresponsnya dengan memperkenalkan fitur yang sangat berani menurut saya. Namanya founder proof atau anti pendiri. Jadi sistem ini spesifik ditulis untuk membekukan dan menahan aset koin PI milik pendirinya sendiri kalau sampai terdeteksi ada upaya memanipulasi kode. Sang pencipta secara sukarela meletakkan leher mereka sendiri di bawah kapak algojo algoritmik yang sama dengan yang ngawasi pengguna biasa loh. Nggak ada kunci rahasia. Untuk mencapai eternal supremacy atau supremasi abadi, mereka pengen berekspansi tanpa batas, mendominasi global, dan bebas dari kelemahan sifat manusia. Visi yang sangat megah ya. Mereka pada dasarnya nyoba mengeliminasi variabel paling merusak dalam eksperimen sosial manapun, sifat rakus manusia. Megah banget. Sampai-sampai ada terus nge-scroll halaman dokumen itu ke bagian bawah. Dokumen itu ngasih instruksi gini, silakan buka file di folder bernama source, tambahin skrip pengujian di folder tests, lalu buka terminal komputer Anda dan jalankan perintah cargo test. Terus jalankan soroban kontrak build, dan kalau nggak ada yang error, silakan lakukan commit dan pull request ke repositori utama di GitHub. Plus, lisensinya pakai lisensi terbuka MIT Pi eksklusif. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi.
Kalau kita analisis datanya, kunci buat memahami inkonsistensi antara manifesto Dewa tadi, pengembangnya menaruh pengakuan terbuka. Ini adalah simulasi hypertext. Mereka dengan jelas menyatakan kalau integrasi asli dengan Pi Network yang sebenarnya itu masih butuh API resmi yang terpisah. Kalau Anda nemuin masalah saat nyoba kode ini, mereka nyaranin buat merujuk ke dokumentasi tutorial standar miliknya Soroban aja. Polisi moral otomatis, audit etis, segel kuantum yang katanya nggak bisa diretas. Ini berfungsi sebagai eksperimen pemikiran. Sebuah thought experiment yang diekspresikan lewat format kode berangkat lunak. Pengembang ini tuh bukannya lagi nyoba ngeluncurin sistem diktator ini ke pasar besok pagi. Mereka sebenarnya lagi nyusun kerangka argumentasi filosofis. Janji tentang sistem founder proof yang bebas manipulasi dari si pendiri, itu tuh janji utopis masa kini. Itu adalah impian bahwa suatu hari nanti kita bisa ngerancang hukum yang benar-benar buta terhadap kekuasaan dan status sosial. Sesuatu yang jujur aja gagal diwujudin sama sistem peradilan dan pemerintahan manusia selama berabad-abad kan? Persis. Berarti ini tuh sebenarnya sebuah kritik sosial yang ditulis dalam bahasa Rust. Mereka ngelihat realitas saat ini, bursa kripto raksasa yang tiba-tiba runtuh karena penipuan, spekulan liar yang ngehancurin tabungan orang kecil dalam semalam, Pasar yang dimanipulasi orang dalam. benar, dan pencipta proyek yang tiba-tiba kabur bawa lari uang investor. Mereka ngelihat semua kelemahan manusiawi itu dan ngerespon, manusia mah udah cacat dari pabriknya. Kita nggak bisa memperbaiki keserakahan manusia. Jadi Mari kita tulis kode algoritma yang secara harfiah memaksa mereka untuk berperilaku baik. wow, kita perbaiki kodenya karena kita nggak bisa memperbaiki manusianya. Hilangkan fleksibilitasnya, maka Anda menghilangkan kesempatan untuk korupsi. Mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan kita ngebedah dokumen aneh ini untuk Anda yang dengerin hari ini. Kita kan bermula dari sebuah repositori kode yang sekilas tampaknya standar ya di ekosistem blockchain Stellar. Tapi di balik barisan kode itu, kita malah nemuin rancangan untuk sebuah tatanan masyarakat yang sepenuhnya berbeda. Benar, kita ngelihat gimana teknologi smart contract diregangkan batas imajinasinya sampai maksimal. Dari nyiptain pulau ekonomi tertutup, di mana uang cuma diakui kalau didapat dari keringat sendiri, dengan nilai kaku $314.159. Sampai mendikte moralitas anti perjudian dan kejahatan melalui apa yang mereka sebut audit algoritmik. Dan semuanya ini dibungkus pakai bahasa tingkat tinggi kayak keamanan pos kuantum dan segel abadi. Saat ini masih berupa kanvas simulasi yang dites pakai perintah terminal komputer biasa. Terus pertanyaannya, mengapa Anda harus peduli dengan dokumen simulasi ini? Alasannya adalah karena teks semacam SuperPi ekosistem ini berfungsi sebagai termometer. Termometer yang sangat akurat untuk mengukur suhu ambisi para ahli teknologi masa kini loh. Betul sekali. Mereka sekarang berupaya merekayasa ulang fondasi dasar peradaban kita. Mereka menawarkan kepastian matematis untuk menggantikan kekacauan dan negosiasi sosial manusia yang sering gagal. Dan jujur aja, penawaran akan kepastian itu sangat memikat loh. Terutama di era di mana masyarakat makin ngerasa sistem tradisional tuh makin rapuh, makin gampang dimanipulasi sama segelintir elit di atas. Iya, ketika manusia ngerasa gagal memberikan keadilan satu sama lain, wajar kalau kita mulai berpaling pada mesin untuk jadi hakim yang tidak bisa disuap. Benar. Sistem yang diangangkan sama dokumen ini nawarin perlindungan yang absolut. Melalui algoritma founder proof dan segel abadi, sistem ini berjanji bahwa aturan itu nggak akan pernah bisa dibengkokkan oleh siapapun yang berkuasa. Korupsi benar-benar menjadi sebuah kemustahilan mekanis. Itu janji utama. Coba bayangkan sebuah hari esok di mana seluruh aturan masyarakat Anda dikunci dalam deretan kode yang tidak dapat dibatalkan atau dinegosiasikan sama sekali, selamanya. Sebuah aturan yang ditegakkan oleh mesin yang buta terhadap konteks ya. Betul. Mesin yang nggak punya rasa kasihan dan nggak mengenal kata pengampunan. Apakah sistem absolut tanpa celah kompromi ini adalah bentuk utopia keadilan tertinggi yang selama ini dicita-citakan oleh umat manusia? Atau jangan-jangan itu justru adalah arsitektur penjara digital paling sempurna yang pernah kita bangun sendiri?